Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline diduga cabuli murid, oknum guru ngaji di Lahat ditangkap usai keluarga korban lapor polisi. Dari Lahat melaporkan, seorang oknum guru ngaji berinisial MR 29 tahun ditangkap oleh pihak kepolisian Lahat atas dugaan pencabulan terhadap beberapa santri berusia 7 hingga 11 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan kemudian melaporkannya ke polisi. Kapolres Lahat, AKBP Godparlaslo Esinaga, melalui Kasubsi Penmas Aibtu Lispono Esa hasil pemeriksaan sementara. Modusnya, tersangka menyuruh korban mandi wajib di WC masjid untuk melakukan tindakan cabul tersebut. Korbannya adalah bocah perempuan dan bocah laki-laki. Tersangka dan barang bukti sudah diamankan, jelasnya melalui Kasatreskim Polres Lahat, Ibtu Ridho Rizky Pratama STRK SIK. Tersangka adalah seorang marbot masjid perusahaan di salah satu desa di Kecamatan Kikim Barat, Lahat, ditangkap pada Jumat 3 Januari 2025 malam. Tersangka dijerat dengan pasal 76D dan 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kami akan menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan transparan, masih dilakukan pemeriksaan mendalam, ungkapnya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline pura-pura tawar motor korban, pria di Palembang ini bawa kabur Kawasaki Ninja modus tes mesin kendaraan. Dari Palembang melaporkan, datang ke rumah korbannya dengan berpura-pura menawar hendak membeli, namun warga di kota Palembang ini malah membawa kabur sepeda motor jenis Kawasaki Ninja ZX25R miliknya. Peristiwa itu terjadi saat pelaku tindak kejahatan ini mendatangi rumah korbannya, Stephen Aprilio 25 tahun, di Jalan Inspektur Marjuki Pakjo, Kecamatan IB1 Palembang, Senin 7 Januari 2025. Sebelum harga pelaku dengan modus hendak tes kendaraan mulai melancarkan aksinya dengan langsung kabur. Saat itu pelaku bersama temannya datang ke rumah 2 kali, namun saat deal ingin mencoba mengendarai motor alasan ngecek mesin kendaraan, namun ditunggu-tunggu tidak juga kembali, ungkap Stephen warga asli Kota Prabu Muli saat melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polres IB1 Palembang, Senin 6 Januari 2025. Ia berharap bagi warga yang melihat sepeda motor miliknya yang dibawa kabur pelaku bisa memberikan informasi lantaran akan mendapatkan imbalan. Peristiwa ini pula dikuatkan dalam postingan akun media sosial beredar, Min, tolong diposting motor kami kena lari ke eca-eca nak beli motor, dia nak ngetes motor dak tahunya dibawanya motor kami dak balik sampai sekarang, motor Ninja ZX25R warna biru cak di foto. Bagi yang tahu info pelaku di foto tersebut tolong dikabari Min, ado imbalannya di Jalan Inspektur Marjuki Pakjo keterangan postingan itu. Pada postingan itu pula peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan ini terjadi pada Senin 6 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dijelaskan, awalnya terlapor Lidik mendatangi kediamannya bersama satu orang temannya bilangan Kecamatan IB1 Palembang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline polisi ringkus pelaku yang habisi nyawa tukang polot di lokasi minyak ilegal ke Luang Mubah. Dari Mubah melaporkan, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan yang terjadi di kebun kelapa sawit PT Hindoli, Desa Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin pada Minggu 29 Desember 2024 malam lalu. Terduga pelaku yang diamankan Pidum Satreskrim Polres Mubah dan Reskrim Polsek Keluang berinisial UK 24 tahun dan saat ini sudah diamankan di Polres Mubah untuk dilakukan penyidikan. Korban diketahui bernama Joni Paula 32 tahun, warga Dusun 2, Desa Lais, ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka tusuk di leher akibat senjata tajam. Joni diketahui bekerja sebagai tukang polot atau pekerja minyak di sumur tradisional. Keberadaan pelaku terlacak berada di Kecamatan Bayung Lencir, ujar Kapolsek Keluang AKP Yohan Wiranata Senin 6 Januari 2025. AKP Yohan mengatakan, sebelum meringkus pelaku pihaknya telah melakukan olah TKP. Selain itu juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari lokasi insiden pembunuhan. Barang bukti berupa kaos lengan panjang warna hitam ada bercak darah, celana pendek warna abu-abu, dan handphone. Selain itu, motor Honda Revo, sendal jepit, kaos warna biru merek Cardinal Casual, celana panjang jeans merek Next Level, dan pasang sepatu merek Fashion ada bercak darah milik tersangka.
Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatan yang dilakukannya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 338 KUH pidana karena secara sengaja melakukan tindak pidana yang merampas nyawa orang lain, tandasnya. Sebelumnya, warga Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang diduga menjadi korban pembunuhan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu 29 Desember 2024 sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat di areal perkebunan PT Hindoli. Korban diketahui bernama Joni Paula, 32 tahun, warga Dusun 2, Desa Lais, ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka tusuk di leher akibat senjata tajam. Joni diketahui bekerja sebagai tukang polot atau pekerja minyak di sumur tradisional. Salah seorang warga setempat mengungkapkan bahwa korban tewas seketika di lokasi kejadian akibat luka yang dideritanya. Wong keno kapa di Hindoli, informasinya semalam, ujar warga. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.